Shalom, haleluya. Puji Tuhan, anugerah Tuhan hari ini kita kembali beribadah, baik kita yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk Kota Kendari sudah ada beberapa gereja yang sudah dibuka kembali, baik Yesus Gembala, GPD Bukit Zaitun, dan juga beberapa gereja Gap Sultra. Kenapa? Karena ternyata surat edaran untuk mengurus itu sudah keluar tanggal 4. Tetapi nanti saya bisa lihat nanti barusan hari Kamis, sebelum rapat dengan majelis baru ada, sehingga hari Jumat baru kita mengirim surat ke Departemen Kesehatan untuk diverifikasi. Maka saudara lihat sudah ada banner, sudah ada tempat cuci tangan yang ada lagi, sudah ada pengukur suhu dan tisu dan juga berbagai macam hal persiapan untuk ketika sebagai perlengkapan ibadah new normal ke depan, supaya kita bisa lolos verifikasi. Dan setelah diverifikasi pun masih ada satu tahap, itu rapid test untuk 3 orang. Sudah mempersiapkan teman-teman untuk terlibat dalam rapid test hanya 3 orang saja. Dan setelah itu baru keluar spanduk untuk bebas beribadah. Tapi bebas beribadah pun karena kita jumlahnya lumayan banyak, nanti sebentar di pengumuman baru saya sampaikan ibadah kita bagi 3. Jadi bagi 3 ini nanti sebentar di pengumuman saya sampaikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita buka kitab Kolose pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kolose pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata seperti begini: kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kota Kolose ini terletak di Asia Kecil. Dia berdekatan dengan Laodikia dan 160 kilo dari Efesus. Kota ini adalah bagian dari pelayanan Rasul Paulus yang lumayan berkembang, sehingga firman Tuhan sampai di kota Kolose. Walaupun sepertinya kalau saya lihat peta perjalanan Rasul Paulus, sepertinya Rasul Paulus tidak singgah di Kolose, tetapi melalui salah satu yang bertobat ketika ada di Efesus atau Laodikia yang namanya Epafras. Maka Epafras ini membawa Injil ke kota Kolose, sehingga kalau saudara baca di pasal 2, Rasul Paulus bilang, walaupun engkau tidak mengenal saya secara pribadi. Jadi hanya firman Tuhan yang disampaikan melalui Epafras di kota Kolose dan menyebabkan orang-orang Kolose itu termasuk dalam golongan orang percaya. Nah, surat Kolose ini tulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di Roma dalam kondisi terpenjara. Waktu itu Epafras dari Kolose datang ke Roma dan bersaksi tentang banyak hal yang terjadi di Kolose, termasuk ada ajaran-ajaran sesat yang masuk ke Kolose
Rasul Paulus menulis surat dan mengirimnya melalui seorang yang bernama Tikhikus ke Kolose dengan tujuan mengajarkan jemaat Kolose banyak hal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang ketiga, Rasul Paulus menulis begini, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ada sesuatu yang dapat saya angkat sebagai perenungan supaya kita semakin mengerti. Rasul Paulus bilang, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa dan Tuhan kita setiap kali kami berdoa untuk kamu. Bapak Ibu, saya beri judul khotbah tema atau seri kita, buat orang bersyukur ketika mendengar tentang nama kita, atau buat orang bersyukur ketika mau mendoakan kita. Banyak kali ketika dengar namanya kita saja, orang yang jangan cerita tentang itu, panjahat itu, itu orang begini. Nah, sering kali itu terjadi. Baru mau cerita tentang nama orang itu saja, orang sudah nggak boleh. Kenapa? Karena ada hal-hal yang kita lakukan yang membuat mereka tidak suka dengan kita. Rasul Paulus bilang, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Rasul Paulus berdoa, ketika dia berdoa untuk Kolose, maka dia memulainya dengan terima kasih Tuhan buat jemaat Kolose. Kenapa? Karena ada hal-hal yang terjadi, ada hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Kolose menyebabkan ketika Rasul Paulus mendengar berdoa tentang jemaat Kolose, maka dia selalu mengucap syukur. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Saya berharap agar supaya ketika orang mendengar tentang jemaat Kekriman Dongga, walaupun tidak lepas dari banyak kelemahan, itu betul. Semua orang punya kelemahan, tapi jangan biarkan kelemahan kita itu lebih dari kelebihan kita. Melebihi hal-hal yang kita lakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Walaupun setiap manusia ketika lihat orang, walaupun kita berbuat baik sudah 100 kali, tetapi ketika kita buat salah satu kali saja, yang dilihat apa? Dia tidak lihat 100 kali yang kalian lakukan atau saya lakukan, tapi yang dilihat 1 kali yang kita lakukan kejahatan itu, dia lihat terus itu. Tetapi lebih tepatnya, walaupun orang melihat negatif kita, tetapi ketika orang mendengar cerita tentang kita, mereka bersyukur, wow, itu orang luar biasa, bersyukur dengan dia karena dia begini. Amin. Nah, cara supaya orang ketika mendoakan kita dengan syukur adalah yang pertama. Kita baca ayat yang keempat. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Yang pertama, supaya orang mengucap syukur ketika orang mendengar tentang kita atau mau mendoakan kita adalah bukti iman kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terserah orang mau bilang apa. Tapi kalau imanmu kokoh, imanmu kuat, maka ketika orang mendengar tentang nama kita, maka dia bilang, wah, itu orang luar biasa. Walaupun dia sudah tua, tetapi dia semakin bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun dia masih muda, tetapi dia adalah Timotius muda yang ada dalam pelayanan, sehingga tidak menganggap dirinya muda. Walaupun dia orang tua yang miskin barangkali, tetapi ternyata dia tetap setia. Saudara ingat janda yang disebut janda miskin?
ketika orang dengar tentang cerita ini selalu mengucap syukur dan dijadikan contoh. Kenapa? Walaupun dia miskin tetapi imannya kokoh. Saudara dengar tentang Daniel, wow, sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Daniel diperhadapkan dengan gua singa yang di dalamnya kalau cuma gua singa, tidak ada singanya tidak mati. Tetapi gua singa yang mana singanya sementara lapar. Tetapi iman Daniel membuat singa-singa tertutup mulutnya. Ketika kita dengar tentang Sadrak, Mesak dan Abednego, maka ada sesuatu yang luar biasa. Mereka diperhadapkan dengan dapur api yang menyala. Sebagaimana ketika mereka tidak menyembah patung, maka mereka dibuang ke dalam dapur api. Tapi karena iman mereka, maka tadi pagi Esther bilang, sehelai rambut pun tidak terbakar. Jangankan terbakar, bau asap pun tidak ada. Lebih hebat lagi. Kenapa? Karena mereka mempertahankan iman mereka sampai garis akhir hidup mereka. Kalau saudara dengar tentang orang-orang di Cina, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika mereka lihat Alkitab, saya pernah baca sebuah kisah tentang seorang anak remaja. Dia bekerja ngumpul uang sekian lama karena Alkitab lumayan mahal. Dan untuk membeli Alkitab itu, dia harus pergi dari kampungnya berjalan kaki sampai ke kota untuk membeli. Dia berjalan untuk membeli Alkitab. Dan saudara, ketika dia pulang, dia diikuti. Alkitabnya dikasih rusak, dirobek-robek dan dibuang. Mereka beriman sekali untuk mencari Alkitab. Sekarang kita banyak Alkitab, di HP juga ada, tapi untuk membaca itu susah sekali. Kalau kita buka HP lebih banyak kita buka apa? Jangankan saudara, saya pun juga kadang seperti itu. Yang kita buka lebih duluan apa? Facebook, IG, Twitter, YouTube. Bersyukur kalau kita buka Facebook dan ada firman Tuhan situ kita dengar. Bersyukur kalau kita buka IG dan kita taruh status yang baik. Bersyukur kalau kita lihat WA dan kita baca-baca renungan yang ada di dalamnya. Tetapi lebih banyaknya hal-hal yang salah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, orang-orang kuasa punya iman yang kokoh. Kalau saudara baca pasal 2, pasal 3 dan selanjutnya, maka mereka walaupun ada ajaran-ajaran sesat, tetapi mereka tetap ada dalam kebenaran yang diajarkan oleh Epafras, yang disampaikan melalui Paulus. Paulus kepada Epafras dan Epafras kepada jemaat, dan itu mereka pegang teguh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kalau saudara buka YouTube, banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak sesuai, tidak lagi sesuai dengan ajaran sehat, tidak lagi sesuai dengan hal-hal yang tertulis dalam Alkitab. Beberapa waktu lalu di grup saya WA, karena hampir rata-rata anak-anak keluaran sekolah Alkitab, maka walaupun ada yang sudah bekerja jadi ibu rumah tangga, jadi pengusaha dan lain sebagainya, tetapi firman Tuhan jadi pembahasan utama. Ada pembahasan yang saya lihat, wah, luar biasa. Ternyata sudah banyak yang keluar dari kebenaran dan hal-hal yang kebenaran dan beralih kepada hal-hal yang salah. Ada orang-orang yang sudah sekolah kita, tapi sekarang beralih dan lebih alim lagi daripada mereka yang ada di dalamnya. Sampai segitunya. Ada yang sudah pendeta. Malam minggu lalu saya bilang, itu saya menceritakan ini sebenarnya saya malu, tapi saya harus sampaikan supaya kita jemaat Ibadah Menonga tetap mempertahankan iman kita. Amin. Baik
majelis daerah, bendahara daerah, itu pindah, diajarkan cara cuci tangan, diajarkan cuci muka, pakai sampai di telinga-telinga. Saya nonton, wah, gimana dia ajar selama ini kebenaran? Ternyata memang ada kasus yang dilakukan. Bapak Ibu saudara-saudara, begitu banyak orang yang meninggalkan imannya karena hal-hal sepele, karena hal-hal yang muncul, karena tekanan-tekanan yang muncul. Sementara jemaat Kolose itu mereka tetap mempertahankan iman mereka, walaupun ada masalah, ada tantangan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, nanti kita mati baru tidak ada tantangan, betul tidak? Nanti kita tutup mata dibawa ke pemberlakaan atau dibawa ke mana, baru dikubur, baru tidak ada lagi masalah. Tapi biarkan masalah itu sebagai pupuk untuk imanmu, sehingga imanmu semakin bangkit. Amin. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, anggap itu pupuk supaya kau semakin kokoh. Kalau ada masalah dalam pelayanan, anggap itu sebagai sesuatu vitamin untuk kita, supaya kita semakin giat dalam melayani. Bapak Ibu saudara-saudara, kami sudah berupaya untuk melayani dengan baik. Tadi pagi istri saya berdoa, walaupun mungkin ada orang yang tidak suka dengan pelayanan kami. Saya percaya tidak semua orang suka dengan saya. Itu biasa. Jangan yang lain. Tuhan Yesus saja 12, hanya 12 murid. Ada yang tidak suka dengan dia, betul? Apalagi kita banyak. Tapi saya berharap walaupun apapun juga itu tetap jemaat diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi bukan berarti saya harus tiup seperti kerupuk yang disiram air langsung lepek. Tidak. Harus punya semangat yang kokoh, tetap maju. Itu sebagai vitamin dalam pelayanan saya. Amin. Jadikan segala sesuatu masalah-masalah yang kita hadapi itu supaya semakin dekat dengan Tuhan, supaya iman kita semakin bertumbuh kokoh di hadapan Tuhan. Iman kita akan bertumbuh apabila yang pertama kita dengar firman Tuhan, dan selanjutnya kita mempraktekkan firman Tuhan. Sudah berapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan? Kalau kita orang Kristen dari sekolah minggu, maka kita sudah dengar firman Tuhan dari sekolah minggu. Kalau sekarang kita hamba Tuhan, kita juga sudah menyampaikan firman Tuhan. Kalau sekarang ini kita di mana-mana, bisa jadi kita sudah dengar begitu banyak firman Tuhan, tetapi mempraktekkannya ini, ya sudah apa belum? Saudara baca ayat yang ke-6 yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, maka mereka semakin mengenal Tuhan dan membuat mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya terlalu yakin bahwa mereka yang imannya tidak bertahan, itu tandanya karena mereka tidak mengenal Tuhan yang mereka layani dengan benar. Sekali lagi, mereka yang meninggalkan iman mereka adalah mereka yang tidak mengenal Tuhannya dengan benar. Daud punya perkataan yang luar biasa ketika dia melawan Goliat. Engkau mendatangi aku dengan pedang, lembing dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau demi nama Tuhan yang disembah orang Israel. Artinya dia kenal siapa Tuhannya, dia kenal Yesus, dia kenal Tuhan yang dia sembah selama ini. Bapak Ibu saudara-saudara, iman saudara akan kokoh semakin kuat apabila saudara kenal Tuhanmu dengan baik dan benar. Jemaat Kolose mengenal itu dan mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua yang ingin saya bagikan bagi saudara, supaya kita ketika orang dengar tentang kita,
mereka bersyukur. Ayat yang keempat, bagian B. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Yang kedua, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Yang kedua, supaya ketika orang mendengar kita dan bersyukur, mari hidup dalam kasih. Sekali lagi, mari hidup dalam kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari di samping kiri kanan kita, di depan muka belakang kita, kemanapun kita pergi dan berada, sekali lagi tidak semua orang suka sama kita. Tetapi ketika kita punya kasih, maka kita akan mengampuni mereka yang berbuat salah kepada kita. Amin. Kita tidak hidup dalam kepahitan. Orang Kolose punya kasih yang begitu luar biasa, sehingga dijadikan contoh oleh Rasul Paulus. Engkau punya kasih yang luar biasa. Minggu lalu ketika saya menyampaikan tentang domba dan kambing, pada Matius pasalnya yang ke-25 ayat 37 dan seterusnya, seperti ini dibilang. Maka orang ayat 25 maksudnya, ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumbangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini bentuk kasih yang diajarkan oleh Yesus bagi orang-orang yang ingin atau mau punya karakter domba, yakni memiliki kasih, memberi makan, memberi minum, memberi pakaian. Bapak Ibu saudara-saudara, terkadang kita berlebihan, tetapi kita sulit untuk berkorban, kita sulit untuk berbagi. Saya bersyukur jemaat KPD Mandongo mulai tumbuh dalam hal ini. Maka hari Selasa kemarin bersama teman-teman dapat menyalurkan bantuan-bantuan untuk jemaat KPD Mandongo. Ketika saudara terima, sekali lagi, ketika saudara diberi, bukan berarti saudara direndahkan. Bukan. Tapi itu bagian kepedulian dari gereja, dari teman-teman, dari jemaat yang mampu untuk berkorban. Nah, itu ajaran buat kita. Dan saya punya harapan ke depan, ini tidak berarti lebih dana yang saya terima, baik melalui rekening saya maupun langsung maupun dalam bentuk barang, lebih dananya 2 juta lebih. Belum termasuk dana diakonia 4 jutaan yang saya buka dari PT Diakonia. Berarti masih punya kesempatan untuk memberi. Tapi saya berharap seperti ini. Sekali lagi, saya berharap seperti ini. Ketika kita memberi nantinya lagi, satu orang satu paket saja atau satu keluarga satu paket, kita bukan untuk memberi lagi untuk jemaah, tapi kita memberi untuk mereka yang bukan jemaat kita. Saudara, kesaksian saya mulai dari Januari, istri saya tahu belakangan. Ini banyak orang tidak tahu ini, saya sampaikan kepada saudara. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi saya belajar untuk menabung. Ketika saya ke pasar, saya suka duduk ketika mereka masuk ke dalam pasar. Saya suka duduk sama penjahit sepatu, tukang parkir, dan kami cerita-cerita. Saya ke pasar bukan pakai baju seperti ini, pakai dasi enggak. Saya pakai celana pendek, pakai baju bola, main bulu tangkis, baju-baju kaos biasa.
duduk sama-sama mereka, cerita sama mereka. Suatu kali ketika saya digerakkan oleh Tuhan untuk menabung. Saya punya uang 150 di dompet saya. Saya kasih keluar, saya bilang, "Om, di depan di tempat belakang itu ada rumah makan kecil." Saya tanya, "Rumah makan ini jual makanannya harga berapa kan?" 15.000 bagus. Ada mie ayamnya, ada mie ini lengkap. Puji Tuhan. Saya bilang, "Om, saya punya uang 150. Om boleh belikan mereka makanan 10 bungkus. Nanti bagi-bagikan mereka yang ada sekitar sini 10 bungkus saja. Saya punya kemampuan coba sampai di situ 10 bungkus. Sudah kurang lebih 3 atau 4 kali saya lakukan ini. Kalau saya tidak punya sampai ke situ, saya kasih mereka saja 20. Satu orang yang ada sekitar 20, kadang 15, saya suruh dimakan. Mereka tidak tahu saya pendeta. Tetapi ujung-ujungnya ternyata mereka tahu saya orang Kristen. Yang lebihnya lagi, saya baru tahu saat ini, yang saya suka kasih untuk membelikan makanan itu Ustaz. Pak, pendeta kasih khusus uang untuk membeli makanan untuk teman-temannya. Sesuatu yang luar biasa. Amin. Kenapa orang tahu saya Kristen? Karena dari sifat dan perbuatan saya kepada mereka. Ini yang saya pahami Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka dari hal-hal kecil tidak seberapa sebenarnya. Menurut ukuran saya memang kalau 150 buat saya itu sudah luar biasa. Tetapi bagi mereka 15.000 satu orang tidak seberapa. Mungkin bagi saya tidak seberapa, tapi bagi mereka yang kerja seperti itu sudah luar biasa. Karena mereka dapat makan lagi. Bisa untuk mereka yang pakai mereka untuk makan, mereka bawa pulang untuk istri dan anak. Engkau bukan berarti memberi, bukan berarti harus kaya dulu. Ada orang bilang, "Oh Pak Pendeta doakan saya. Kalau ini proyek berhasil, ini kita bangun pagar." Wih, sekian luar biasa. Kalau ini berhasil Pak Pendeta, ini begini. Tidak usah tunggu nanti yang mau kaya baru berkorban. Amin. Tetapi berkorban itu karena kita punya kasih. Kalau Anda berkorban nanti tubuh kaya, maka engkau berkorban itu hanya untuk menyombongkan diri. Tapi ketika engkau berkorban apa adanya, maka itu karena engkau punya kasih. Bukan berarti yang kaya memberi menyombongkan diri, tidak. Tapi mereka juga punya kasih. Kenapa? Banyak yang mau memberi, tapi jangan pakai nama saya. Ini luar biasa. Tanam ini, lakukan ini dalam jemaat ini. Saya yakini bahwa ketika kita melakukan ini, maka ketika orang dengar tentang nama kita, mereka akan berkata, "Luar biasa itu orang. Saya doakan dia supaya semakin dia diberkati." Jangan sampai ketika orang doakan nama kita dibentuk nama itu. Kenapa? Karena kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ayatnya yang kelima. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang ketiga dan yang terakhir. Yang pertama, mereka punya iman yang kokoh. Yang kedua, mereka punya kasih. Yang ketiga, mereka punya pengharapan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka selalu berharap kepada Tuhan. Roma pasal 5 ayat 5 berkata seperti ini, "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Artinya begini, ketika engkau berharap kepada manusia, maka engkau akan kecewa. Tapi ketika engkau berharap kepada Tuhan, maka pengharapanmu itu pasti dan tidak mengecewakan kita. Amin. Sekarang ini banyak penipu. Apalagi kalau cuma masalah uang, tipu-tipunya tinggi. Saya sudah ditipu berulang beberapa kali saya ditipu. Teman yang orang yang saya anggap dekat,
Saya pernah ditelepon, Kak, mantan pacar sih ada istri saya. Karena mantan pacar saya tahu, karena saya kasih tahu dia juga ini mantan pacar itu. Akhirnya tanpa tanya-tanya dia bagaimana ini, saya bilang karena mantan pacar, hamba Tuhan saya kirim. Dia bilang minta 2,5 juta. Wes, 2,5 juta. Akhirnya dia bilang kirim apa? Mungkin dia dengan berat hati. Aku terpaksa kirim karena dia membutuhkan. Nggak lama setelah itu hilang nomor teleponnya, di telepon tidak masuk. Dapat lagi nomor teleponnya, marah-marah, dia tunjukkan telepon. Setelah itu lama-lama dia bilang, Kak, saya kirim 1,5, satunya nanti, sampai sekarang kita sampai-sampai. Masalah pun banyak tipu-tipunya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berharap kepada manusia akan mengejauhkan kita. Amin. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, tidak akan kecewa. Karena firman Tuhan janjikan kepada kita, 1 titik pun dalam Alkitab, 1 koma pun dalam Alkitab, semua pasti akan digenapi. Digenapinya untuk siapa? Digenapinya untuk orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka percayalah, saat ini mungkin engkau susah, engkau sulit. Ketika engkau percaya, maka engkau berharap pengharapan itu tidak akan mengecewakan kita. Mari berdiri. 3 hal sudah saya sampaikan bagi saudara. Bagaimana supaya ketika orang mendengar tentang kita, mereka bersyukur. Yang pertama, mereka punya iman. Yang kedua, mereka punya kasih. Yang ketiga, mereka